Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jitek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini memang kedatangan lagi sebuah barang ya. Ini berupa docking multiguna ya, yang udah Type C nih ya. Ini docking dari pension, keluaran pension 12 in 1 ya. Ada HDMI, PGA, USB-C ya, USB 3, USB 2, RJ45, SD card gitu ya, TF dan lain-lain ya. Jadi ini fungsinya sebagai ya konverter ya, konverter multifungsi gitu. Karena biasanya konverter tuh ada yang isinya tuh 2 gitu ya, terus ada 4 gitu dan beberapa gitu ya. Nah kalau yang ini emang ambil yang 12 ya. Ini contoh yang konverter yang hanya isinya 1 ya, SD card, terus PGA, LAN, HDMI gitu ya. Terus ini 2 USB 3 ya. Oh ya, sama ini ya, Type C sama ini jack 35. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kalau ini ya. 8 in 1 kalau ini. Ini ke Type C. Cuman memang ini memang udah nggak terlalu bagus ya. Ini juga nggak tahu memang mereknya apa. Jadi ada beberapa kasus dia tidak mau ya. Contoh saya emang coba ke Mac, ini juga tidak support ya, tidak nampil atau tidak berfungsi ininya. Beberapa portnya ini kalau dicolokin ke Mac. Kalau ke Windows sih aman ya. Yang ini. Tuh ya. Nah, ini kebetulan memang kedatangan lagi yang kalau tadi 8 in 1 ini 12 in 1 ya. Ini dari pension, ini pun udah support kalau untuk PGA apa untuk displaynya itu 4K 4K dan Ultra HD ya. Oke, kita buka aja. Ini kebetulan sekalian apa namanya? Video ini ya, video testimoni ya, karena ini memang juga udah agak lama pakai ini ya. Ini bisa digunakan juga katanya ini untuk proyektor ya, untuk laptop, untuk televisi ya dan lain-lain. Nanti memang mungkin karena kebetulan laptopnya tidak ada yang support untuk display Type C ya, memang pakai HP aja nanti untuk nyoba yang displaynya gitu ya. Kalau yang lain-lain bisa di laptop gitu ya, di laptop biasa yang menggunakan. Ini kan ada USB 3, RJ45 gitu ya. Bahkan untuk beberapa hal teknisnya itu dah yang display ini, yang HDMI ini bisa sampai 4K ya. 30 Hz tapi kalau yang 60 Hz ini hanya di 1080 gitu ya. Ini ya. Agak deketin ya sebentar ya, biar kelihatan nih spesifikasinya. Terus untuk USB speednya bisa sampai 5 GB ya yang Type C. Yang USB 3 ya 480 katanya apa? Yang USB 3 5 GB juga. Yang 480 ini yang USB 2 ya. Terus ada juga slot untuk mini card ya. Micro card, micro SD maksud Bang. Ada ya, nanti kita lihat. Ada jack audionya. Ada untuk power supply-nya ini ya, 87 watt. Terus bahannya ini dari aluminium alloy ya, dan lain-lain. Pokoknya kita lihat nanti ya, sambil kita coba ya. Kita coba nih untuk harga ya. Untuk harga ini di e-commerce kalau barunya ya di sekitar 1.200.000 ya. 1.200.000. Oke, kita lihat ya di dalamnya. Oke, ini dia ya di dalamnya. Ini karena bekas ya, sekalian curhat aja, sekalian testimoni aja. Ini buku panduan dan lainnya udah nggak ada ya. Ini bentuknya seperti ini. Ini bisa untuk tablet juga nih kayaknya ya. Jadi kalau yang tablet perlu keyboard dan lain-lain, ini bisa pakai ini nih ya, konverternya gitu ya. Oke, ini udah nggak ada apa-apa lagi ya. Nah, ini yang Mang maksud ya tadi ya. Ini bahannya kayak ada bahan-bahan karet gitu ya, keset ya. Enak lah pokoknya kalau dipegang nih. Nah, ini bisa untuk dudukan tablet nih kayaknya nih ya. Atau HP ya. Coba ya. Duh, nggak masuk ya kalau HP. Coba ya, kita buka dulu casingnya. Nah, ini bisa nih kayaknya nih. Nah, kan ya, masuk ya. Jadi untuk HP juga bisa nih. Masuk. Terus bahan belakangnya juga sama ini ya. Kayak semacam karet-karet gitu ya. Pokoknya nyaman ini dipegang nih. Terus yang ini aluminium alloy tadi ya dibilangnya. Yang kesininya Type C ya, Thunderbolt. Nah, Thunderbolt 3 nih katanya ya.
Nah, ini dia ya, beberapa portnya. Pertama ini jack 3,5. Ini untuk audio ya. Untuk audio headset lah. Nah, ini untuk power. Ini sampai 78 watt tadi ya. Kalau nggak salah. Atau 87 ya. 87 watt, maaf nih ya. 87 watt. Terus ini untuk output HDMI ya. Bisa 4K untuk HDMI. Tapi 30 Hz. Kalau yang ini AGP ya, PGA. Ini RJ45. Ini SD card ya. Untuk memori, transfer data dan lain-lain. Ini yang kecilnya micro ya, micro SD-nya. Terus ini USB 3 ada 2 buah, USB 2 ada 2 buah, sama USB-C ini sampai 5 GB nih. Katanya USB 3 dan USB-C ini sampai 5 GB ya transfer datanya. Oke, kita lihat nanti ya. Sambil kita coba aja ya, kita coba. Oke, kita coba mungkin yang display dulu ya. Kebetulan Mang mungkin pakai HP aja karena kebetulan nggak punya Thunderbolt ya. Ada juga rusak barangnya gitu. Jadi mungkin Mang pakai HP aja nih. Ya si Kukut ya, HP si Kukut nih udah berapa kali review ya. Sampai layarnya nih kena nih. Ya, bukan sampai layarnya, emang udah kena layarnya gitu maksudnya. Oke. Kita siapkan dulu ya. Oke, ini ya. Kita pasang di sini ya. Jadi ke Type C-nya nih. Nah, ini kita tinggal masukin aja. Nanti dari sini ya, kita masuk ke ini ke layar ya. Ini yang contoh yang HDMI dulu ya. Nah, kan udah langsung masuk ya. Langsung masuk. Nah, nih ya, jadi ini fungsinya jadi mousepad nih. Ya, nanti ada ini ya. Ntar nih salang. Nah, nggak apa-apa ya, gini aja ya. Nah, ini jadi mousepad ya. Nah, jadi ini kan fungsinya berjalan berarti kan. Secara fungsi berarti si Pension ini berjalan ya, berfungsi nih. Ini kan ada ada mousepad ya, kelihatan ya. Ada ininya, kursor maksud Bang. Ada kursor nih, coba. Kan ini ya. Oke, itu ya. Kita coba kalau kita masukin USB ya. Sama ini ya, micro SD. Kita coba masukin. Ada nggak ya? Kalau enggak ya kita harus coba di ini nih, di apa namanya? Di ini ya, sorry. Ini ya. Nah, ini udah ada nih. Udah kedetek nih sebenarnya ya. Gitu. Coba lihat. My file. Coba ya, Mang. Ini ada storage ya. Tuh, ini kalau ini kurang kelihatan ya, nanti kita, nah ini nih ya, USB storage nih. Berarti ini udah kedetek ya. Ini udah ada USB storage. Kita coba lihat ya. Ini Bang lihat di USB storage. Jadi udah kebaca ya. Yang ini nih. Ini biasanya Bang pakai di kamera Mang ya. Jadi memang file-filenya gambar ya. Oke, itu ya. Ini ada warning juga nih kalau kita cabut. Ada warning. Kita coba masukkan kalau pakai USB 3 ya. Nah, ini USB 3-nya udah masuk. Kita cek lagi. Ada nggak ya? Nah, ini. Ini kelihatan nggak ya? Kita zoom dulu sebentar ya. Nah, ini nih. Ini ya, ada nih. Storage udah kebaca. Tuh kan ada file-filenya. Coba ya.
dibuka nggak? Nah, bisa kan? Bisa dibuka. Oke, itu ya. Berarti secara fungsi ini sangat bagus. Bahkan ini di HP pun yang secara powernya nggak terlalu gede lah gitu ya. Ini bisa digunakan ya. Padahal ini 12 in 1 ya. Udah pakai display, udah pakai USB gitu ya. Kita tidak perlu memasukkan sumber daya yang lain. Ini udah bisa dipakai di HP gitu ya. Berarti kan secara fungsi walaupun ini alatnya gede, dia sangat responsif lah gitu ya. Dia bisa menyesuaikan dengan power yang dipunyai atau dimiliki oleh HP ini. Nah, ini ada dua ya. Ini satu nih ya, USB 1, ini USB 2. Nih. Berarti kan aman ya. Kedetek dua-duanya dan berfungsi dengan baik dari si konverter ini ya, semuanya ya. Jadi ini kelebihannya ya, walaupun pakai HP, ini bisa menampilkan display gitu ya, bisa jadi konverter dari USB sama dari micro SD itu ya, masuk ke HP gitu. Apalagi pakai laptop ya, pakai laptop atau pakai PC yang powernya lebih tinggi ya. Kalau ini kan hanya mengandalkan power HP yang kecil gitu ya. Ini masih bisa display dan aman. Nah, itu kelebihannya. Jadi 12 in 1 ya. Sudah bisa untuk support HP apalagi ke PC gitu ya. Cuman mungkin kelemahannya ini harus PC-nya itu harus yang ada Type C-nya ya. PC atau laptopnya ada Type C-nya gitu. Kalau ya nggak ada ya agak susah ya. Nanti harus kita beli converter lagi gitu. Jadi itu kelemahannya ya. Jadi si komputernya atau si HP-nya itu sudah Type C gitu ya. Kalau yang tidak Type C ya agak susah. Ini harus juga support Thunderbolt dan lain-lain ya. Itu. Nah, kelemahan yang kedua, ininya kabelnya pendek ya. Ini mungkin hanya sekitar 15 cm atau 10 cm ya. Dan ini tidak bisa di extension ya. Ini Mang pernah beli dari pension lagi ya untuk extension yang dari Type C female ya ke male. Ini tidak bisa dipakai ya. Jadi ini si converternya ini atau si dockingnya ini itu tidak terbaca ya di PC-nya. Dan hasil Mang menanyakan juga ke pensionnya memang belum support ya kalau pakai extension yang ini, atau kalau yang lebih mahal ya, karena ada juga yang 400 sampai 500 ribu nih extension kayak gini ya. Kelemahan yang lainnya, ini dimensinya ya cukup gede, jadi agak lumayan PR lah kalau dibawa-bawa ya, dibanding yang ini kan kecil ya. Terus ada yang lebih kecil, sedikit lagi portnya ini lebih kecil lagi. Itu ya kelemahan. Selanjutnya kalau ini kan agak besar ya, ini mungkin baiknya untuk di rumah ya, untuk untuk editing perlu banyak colokan dan lain-lain, bisa pakai ini ya. Perlu extension colokan bisa pakai yang ini gitu, pakai yang pension docking 12 in 1 gitu. Jadi kesimpulannya bagaimana Mang? Ya kalau menurut Mang sih dengan harga segitu terus fungsinya juga bagus, cukup worth it ya, cukup layak lah untuk dimiliki, terutama ya untuk di rumah lah kalau ini ya gitu ya. Walaupun sebenarnya di bawah-bawah pun nggak masalah, cuman dimensinya agak sedikit besar gitu ya, dengan tadi kelebihan dan kekurangannya. Itu aja mungkin untuk video kali ini ya. Seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.